Pernahkah kita membayangkan, di tengah hiruk-pikuk kota besar Eropa yang dikenal modern, sibuk, dan serba cepat, tiba-tiba berubah menjadi lautan manusia yang bersujud dalam satu arah, dalam satu tujuan yang sama. Sebuah pemandangan yang mungkin terasa kontras, bahkan sulit dipercaya. Namun itulah yang benar-benar terjadi di Paris, sebuah kota yang selama ini identik dengan Menara Eiffel, fashion, dan kehidupan metropolitan yang tak pernah tidur. Pada suatu pagi yang dingin, saat langit masih menyisakan sisa gelap sebelum matahari sepenuhnya muncul, suasana di sudut-sudut kota itu mulai terasa berbeda. Hari itu bukan hari biasa. Hari itu adalah Idul Fitri, hari kemenangan bagi umat Islam setelah sebulan penuh menjalani ibadah puasa Ramadan. Di tengah kota yang mayoritas penduduknya bukan Muslim, ribuan umat Islam bersiap menyambut momen suci ini dengan penuh harap dan syukur. Sejak sebelum fajar menyingsing, langkah-langkah kaki mulai memenuhi jalanan. Mereka datang dari berbagai penjuru kota. Ada yang berjalan kaki, ada yang turun dari kendaraan umum, dan ada pula yang datang bersama keluarga tercinta. Anak-anak kecil menggenggam tangan orang tuanya, mengenakan pakaian terbaik mereka, sementara orang dewasa membawa sajadah dengan wajah yang memancarkan ketenangan. Tidak ada kegaduhan, tidak ada kekacauan, hanya langkah-langkah yang teratur dengan satu tujuan yang sama. Masjid yang menjadi pusat pelaksanaan sholat Idul Fitri pagi itu awalnya dipersiapkan untuk menampung ribuan jamaah. Namun seiring waktu berjalan, jumlah orang yang datang terus bertambah dengan sangat cepat. Setiap sudut masjid mulai terisi penuh. Barisan demi barisan tersusun rapi tanpa celah. Namun arus manusia tidak berhenti. Dari gang-gang kecil, dari jalan utama, dari berbagai arah, jamaah terus berdatangan. Hingga akhirnya, satu kenyataan tak terelakkan terjadi. Kapasitas masjid tidak lagi mampu menampung semua jamaah. Jumlah yang hadir diperkirakan mencapai lebih dari 11.000 orang. Namun, alih-alih menimbulkan kekacauan, situasi justru berkembang menjadi sesuatu yang luar biasa. Halaman masjid mulai dipenuhi, kemudian trotoar, lalu perlahan jamaah mulai menggelar sajadah di pinggir jalan, bahkan hingga ke badan jalan yang biasanya dipenuhi kendaraan. Jalanan kota Prancis yang biasanya padat oleh lalu lintas, kini berubah menjadi ruang ibadah terbuka yang begitu luas. Pemandangan itu tidak hanya unik, tetapi juga sangat menggetarkan. Ketika takbir mulai dikumandangkan, suasana berubah menjadi sangat hening dan khusyuk. Suara Allahu Akbar menggema di antara bangunan-bangunan tinggi khas Eropa, menciptakan resonansi yang begitu kuat di dalam hati siapapun yang mendengarnya. Ribuan orang berdiri dalam satu barisan panjang yang seakan tak berujung. Kemudian secara serentak mereka rukuk, lalu bersujud bersama. Di tengah jalanan kota modern, ribuan manusia bersujud kepada Sang Pencipta. Sebuah pemandangan yang bukan hanya indah secara visual, tetapi juga menyentuh sisi terdalam jiwa. Tidak ada teriakan, tidak ada dorongan, tidak ada kepanikan. Yang ada hanyalah ketenangan yang luar biasa, seolah-olah setiap orang memahami bahwa mereka sedang berada dalam momen yang sangat sakral. Barisan-barisan terbentuk dengan rapi. Orang-orang saling memberi ruang, saling membantu, bahkan mempersilahkan orang lain untuk mendapatkan tempat terlebih dahulu. Ketertiban itu bukan karena aturan yang dipaksakan, tetapi lahir dari kesadaran dan akhlak yang tertanam dalam diri masing-masing individu.
Inilah wajah Islam yang sesungguhnya, yang ditampilkan bukan melalui kata-kata, melainkan melalui tindakan nyata. Di antara ribuan jamaah yang hadir pagi itu, terdapat seseorang yang datang dengan perasaan yang berbeda. Ia bukan seorang Muslim, ia datang bukan untuk beribadah, melainkan karena rasa penasaran. Selama ini ia mengenal Islam hanya dari berita dan cerita yang seringkali dipenuhi prasangka. Dalam pikirannya, Islam adalah sesuatu yang asing, bahkan mungkin menakutkan. Namun pagi itu, ia memutuskan untuk melihat sendiri. Ketika ia menyaksikan ribuan orang duduk dengan tenang menunggu waktu sholat, sesuatu mulai berubah dalam dirinya. Tidak ada yang terlihat mengancam, tidak ada kemarahan. Yang ia lihat justru wajah-wajah damai, senyuman, dan sapaan hangat di antara sesama. Ketika takbir berkumandang, ia merasakan getaran yang sulit dijelaskan. Dan saat ribuan orang itu bersujud bersama, ia terdiam. Dalam hatinya muncul sebuah pertanyaan yang sederhana namun mendalam. Apakah ini Islam yang selama ini ia takutkan? Setelah sholat selesai, suasana berubah menjadi penuh kehangatan. Orang-orang saling berpelukan, mengucapkan selamat hari raya, dan berbagi kebahagiaan. Beberapa bahkan menyapa orang-orang di sekitar mereka yang bukan Muslim, menawarkan makanan dan senyuman. Tidak ada sekat, tidak ada jarak, hanya kehangatan yang tulus. Orang yang tadi datang dengan prasangka itu, kini hanya bisa berdiri diam. Matanya mulai berkaca-kaca. Ia tidak melihat kebencian. Ia tidak melihat ancaman. Yang ia lihat adalah persaudaraan dan kedamaian yang nyata di hadapannya. Dan di momen itu, sesuatu dalam dirinya perlahan berubah. Ia pulang tanpa membawa jawaban dalam bentuk kata-kata, tetapi membawa pengalaman yang jauh lebih kuat dari sekedar argumen. Ia tidak mendengar ceramah panjang, tidak terlibat dalam perdebatan, namun apa yang ia saksikan pagi itu cukup untuk menggoyahkan persepsinya selama ini. Ia mulai memahami bahwa Islam bukan seperti yang ia bayangkan sebelumnya, bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kedamaian, bahwa Islam bukan hanya tentang hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga tentang bagaimana manusia memperlakukan sesama dengan penuh kasih dan hormat. Dan mungkin dari pengalaman sederhana itu, hidayah mulai mengetuk pintu hatinya dengan perlahan. Seiring waktu berjalan, pagi yang penuh haru itu perlahan berubah menjadi siang. Jalanan yang tadi dipenuhi lautan manusia mulai kembali seperti biasa. Kendaraan kembali melintas, aktivitas kota kembali berjalan, dan kehidupan modern kembali mengambil alih. Namun, ada satu hal yang tidak kembali seperti semula, yaitu perasaan di hati mereka yang menyaksikan peristiwa itu. Hamparan sajadah telah dilipat, namun kenangan dan makna yang ditinggalkan tetap hidup. Ribuan umat Islam berjalan pulang dengan langkah ringan, membawa kebahagiaan dan ketenangan dalam hati mereka. Mereka datang dari berbagai negara, berbagai latar belakang, dan berbagai budaya. Namun pada pagi itu, semua perbedaan itu melebur dalam satu barisan yang sama, barisan orang-orang yang bersujud kepada Allah. Sebuah gambaran nyata tentang kekuatan persaudaraan dalam Islam. Apa yang terjadi di Paris pagi itu bukan sekedar peristiwa keagamaan biasa. Ia adalah sebuah pesan yang sangat kuat bahwa Islam adalah agama yang membawa ketenangan, bukan kekacauan. Bahwa ketika ajaran Islam dijalankan dengan benar, ia menghadirkan harmoni bahkan di tengah keramaian sekalipun. Peristiwa itu menjadi jawaban bagi banyak prasangka yang selama ini beredar. Tanpa perlu kata-kata, tanpa perlu penjelasan panjang, Islam menunjukkan dirinya melalui akhlak dan tindakan. Dan seringkali, cara seperti itulah yang paling mampu menyentuh hati manusia. Hari Raya Idul Fitri bukan hanya tentang kemenangan setelah sebulan berpuasa. Ia adalah tentang kembali kepada fitrah, membersihkan hati, dan mempererat hubungan antar sesama manusia. Dan pagi itu, di tengah kota besar Eropa, nilai-nilai itu terlihat begitu nyata. Ribuan orang yang bersujud di jalanan Paris telah menunjukkan kepada dunia bahwa dimanapun umat Islam berada, mereka membawa nilai-nilai kedamaian.
Mereka tidak hanya menjaga hubungan dengan Tuhan, tetapi juga menjaga hubungan dengan sesama manusia. Dan selama nilai-nilai itu tetap hidup, selama umat Islam terus menjaga akhlaknya, maka Islam akan selalu menemukan tempat di hati manusia, bahkan di tempat yang paling tak terduga sekalipun.